beberapa capaian yang pernah saya raih selama SMA, seperti juara 3 Lomba Esai Ilmiah Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, peserta paper competition nasional FK Unair, beberapa kali sempat menjuarai umum di sekolah, serta peraih nilai tertinggi USBN sejurusan MIPA. Sampai di titik ini, PK Einstein mengajarkan saya sangat banyak nilai kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam kebajikan untuk kita semua. Halo Indonesia, saya Putu Permana Bagiada, finalis mahasiswa berprestasi PK Einstein 2020, jurusan akuntansi, prodi Diploma 3 akuntansi. Sangat sulit rasanya untuk mendapatkan penghasilan di tengah pandemi seperti saat ini. Kita hidup di zaman era revolusi industri 4.0 yang membuat kita setiap hari pasti berkutat akan adanya perkembangan teknologi. Salah satunya terobosan teknologi adalah e-commerce. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sangat sulit rasanya untuk mencari penghasilan di tengah pandemi. Kita dihadapkan dengan dua pilihan yang besar. Apakah kita akan memilih ekonomi ataukah kesehatan? Ini merupakan pilihan yang sangat sulit bagi kita semua. Namun mengingat kita hidup di era digital revolusi industri 4.0 yang membuat kita berkutat dengan kemajuan teknologi di setiap aktivitas manusia. Sehingga di sini saya melihat bahwa adanya sebuah peluang bagi terobosan e-commerce untuk masuk di tengah-tengah pandemi sebagai solusi untuk membangkitkan perekonomian Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, saya mengangkat judul karya tulis ilmiah saya, yakni Peranan e-commerce dalam perkembangan perekonomian Indonesia di era new normal demi mendukung program social distancing. Banyak masyarakat Indonesia yang kehilangan pekerjaannya. Banyak pula masyarakat yang masih sulit untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. E-commerce dapat hadir menjadi solusi dengan menghadirkan berbagai bentuk keuntungan. Dari sisi perusahaan, e-commerce dapat menjangkau konsumen yang jaraknya sangat jauh. Kemudian dari sisi konsumen, e-commerce dapat menyediakan barang dan atau jasa dengan cepat dan juga murah. Sedangkan dari sisi masyarakat umum, e-commerce dapat membuat suatu lapangan pekerja baru, peluang pekerja baru, seperti halnya ojek online yang seperti kita ketahui. Kemudian dengan adanya ini, bahwa saya yakin dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Dari hasil penelitian yang telah saya lakukan, didapatkan data sebanyak 48,8% responden yang menyatakan bahwa sering menggunakan e-commerce dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini kita dapat melihat peluang bahwa pemanfaatan e-commerce di tengah pandemi seperti saat ini sangat bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tak hanya itu, sebanyak 89,9% responden yang memiliki usaha menyatakan bahwa dengan adanya e-commerce dapat mempermudah mereka untuk memperoleh penghasilan tanpa harus keluar rumah ataupun melakukan kontak fisik. Ini artinya bahwa e-commerce sudah sangat sejalan dengan adanya program social distancing dari pemerintah. Data lainnya menyatakan bahwa sebanyak 96,6% responden yang berasal dari kalangan mahasiswa menyatakan bahwa dengan menggunakan e-commerce dapat mempermudah mereka untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dan pastinya tanpa harus keluar rumah. Karena seperti yang kita ketahui bahwa e-commerce sangat bersifat mudah, simpel, dan juga efisien. Lantas, apakah e-commerce dapat disamaratakan di seluruh sektor perdagangan yang ada di Indonesia? Tentu saja tidak. Karena masih banyak pelaku usaha yang tidak paham akan teknologi. Dan masih banyak pula pelaku usaha maupun UMKM yang tidak paham akan digital marketing seperti e-commerce. Namun, bagaimana cara mengoptimalisasikannya? Tentunya dengan melihat peluang dengan penduduk Indonesia yang begitu banyak, sehingga masih banyak pasar yang masih bisa kita garap. Dengan adanya sumber daya alam yang berlimpah ruah, nantinya dapat diolah menjadi produk yang bernilai guna dan juga ekonomis bagi pelaku usaha dan juga UMKM. Sehingga dari hal ini, kita dapat melihat bahwa e-commerce dapat dijadikan sebagai suatu bahan untuk melakukan perdagangan oleh UMKM di Indonesia. Dan tentunya akan dapat membangkitkan UMKM yang ada di Indonesia. Bagi saya, Mapres bukan hanya sebagai wadah untuk menjadikan saya sebagai mahasiswa yang sejati. Namun yang terpenting adalah bagaimana saya dapat memberikan kontribusi yang positif untuk bangsa dan negara ini. Because I believe everyone
has their strength and weakness, not to be perfect at every opportunity, but how to maximize our potential that we have. Just believe God will give the best for us. So, do your best and let God do the rest. I am Putu. Please support me to be the next Mapres PK Instan 2020. Dari PK Instan untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, salam kebajikan untuk kita semua.